suatu perubahan yang benar-benar besar sekali terjadi di dalam rumah tangga saya. Di mana Mas Ari ini yang dulunya orangnya asik gitu ya. Asik gimanain aja lah gitu. Tiba-tiba kok ngerasanya udah gak asik lagi. Nah mungkin kalau kita ulik ke Mbak Feni ya. Apa momentum apa yang kemudian tiba-tiba membuat Mbak Feni memilih untuk berhijab, kemudian sekarang mulai total dalam berhijrah? Apakah sekedar hanya perubahan pemikiran yang kemudian nggak nyaman, atau mungkin malam hari mimpi mati atau apa gitu ya, sesuatu yang serem gitu, tiba-tiba ngeliat bangun, ya Allah suami saya seperti ini, akhirnya hijrah gitu ya, ya. Nah. Ujian apa ya Allah yang kau berikan gitu ya. Kalau saya dapat dia anugerah, dia dapat saya cobaan gitu. Biar puas. Gimana Mbak Feni? Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya gak nyangka ternyata seramai ini ya Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, tadi gimana momentum ya? Momentum, iya. Kenapa kemudian tiba-tiba memilih ini? Adakah sesuatu yang membuat kita membuat Mbak Feni dan sek gitu, kira-kira gitu. Sek terus gitu ya. Baik, apa ya, sebenarnya kalau diceritain semuanya lumayan panjang sih Ustadz, karena memang ya perjalanan hidup saya memang mungkin ditakdirkan seperti ini gitu ya. Dimana saya memang waktu mencari pasangan hidup pun saya memang dari dulu banget, karena saya tahu saya ini seperti apa gitu. Saya pengen banget dapetin seseorang yang bisa jadi imam saya. Salah ya, salah. Dan dapatnya ternyata Imam Masbuk ya. Ya. Dapatnya Masbuk. Bukan makmum, Imam Masbuk ya. Nah jadi ketika itu ya memang mungkin itu memang sudah dijodohkan kepada saya, seorang suami yang seperti ini. Gara-gara Ustadz mulai ini. Jadi ya saya syukuri Ustadz. Jadi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya semuanya itu harus kita syukuri memang ya. Ya. Lumayan lah buat sehari-hari. Ini cerita hijrah kan harusnya menangis gitu ya. Pada ketawa semuanya. Oke, serius ya. Ya memang apapun itu memang harus kita syukuri ya Ustadz. Ya. Jadi ketika saya menikah di tahun 2005, kita sama-sama waktu itu ya bisa dibilang rock and roll lah. Apapun kita lakuin yang penting asik gitu. Terus waktu itu juga saya mulai bekerja, dari beliau juga ngajakin saya untuk yuk kamu kalau memang mau kerja ya udah kamu harus ikutan syuting, tapi pengennya presenter aja, nggak boleh yang sinetron atau apa, karena durasi waktunya terlalu lama, takutnya saya malah jadinya fokusnya bukan sama keluarga tapi malah kerjaan. Saya ikutin aja sampai akhirnya dia juga pun yang mengajak saya sampai ke titik karir saya sampai saat ini pun beliaulah yang mengajak saya. Nah tapi ketika perjalanan, ketika kita sudah kurang lebih 10-11 tahunan kita menikah, ada suatu perubahan yang benar-benar besar sekali terjadi di dalam rumah tangga saya. Di mana Mas Ari ini yang dulunya orangnya asik gitu ya, asik digimanain aja lah gitu. Tiba-tiba kok ngerasanya udah gak asik lagi gitu. Saya ngerasanya kok, wah kok kita kayak, serius. Kok saya ngerasanya kok kayak beda frekuensi ya saya sama Mas Ari gitu. Ketika saya ngajakin ke sini, dia udahlah aku nggak mau, kalau emang kamu mau ya udah silakan aku izinin gitu. Paling segitu aja. Sampai akhirnya dari yang dia ngizinin sampai dia udah mulai keras. Kamu kalau kesini aku nggak suka ya, ntar kamu gini. Sampai akhirnya terlontarlah di mulutnya dia mengatakan bahwa aku ingin sekali deh punya istri yang berhijab, punya istri muslimah. Nah dari sana mulailah pertengkaran terjadi. Jadi saya sering debat sama beliau, kita sering ngomong apa aja lah dari segi ngomongin masalah kehidupan rumah tangga, ngomongin politik, ngomongin apapun. Kita pokoknya semuanya intinya debat, karena menurut saya pandangan saya sama dia sudah berbeda. Sampai akhirnya saya merasa bahwa kayaknya kita udah gak sepaham. Apakah mungkin
rumah tangga ini tetap bisa dipertahankan saat itu. Sampai akhirnya ketika suatu ketika ya, ini lucu sih, dari hal yang kecil dari sosial media. Jadi waktu itu dia lagi ngebahas apa, posting, tiba-tiba dari postingan itu ada komen-komen, di mana salah satunya itu ada nge-tag ke saya, terus bilang ke komennya, di kolomnya beliau bilang gini, Mas Ari tuh ngomong A, B, C, D, ngomongin tentang agama, ini, itu. Tapi Mas Ari tuh gak melihat orang yang ada di dekatnya Mas Ari, yaitu Mbak Venita. Lihat aja Mbak Venita masih pakaian seperti itu, masih ngomongin orang, ini, itu. Terus nggak tahu kenapa ya mungkin itu salah satu tamparan buat saya biar bisa melek gitu dari semuanya. Terus saya langsung di sana astagfirullah. Saya langsung berpikir, iya benar juga ya. Suami saya tuh sebenarnya dia tuh menuju ke kebaikan, dia prosesnya itu baik, pengen ngajak saya sesuatu yang baik dan saya langsung ingat 10-11 tahunan yang lalu ketika saya berdoa kepada Allah, saya pengen dimintakan imam yang baik untuk saya. Saya ngerasa, ya Allah, kok saya tuh malah kurang ajar gitu sama suami sendiri, dimana dia tuh wajib untuk ngajak saya yang baik gitu. Dari sana saya mulai mencoba untuk, oke, saya udah mulai mau cari tahu, emang kenapa sih wanita itu harus berhijab? Apakah emang itu wajib dan emang ada di Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan itu memang harus berhijab? Nah dari sana saya masih belum berani tuh Ustadz untuk datang ke majelis ilmu, terus nanya-nanya langsung face to face gitu sama Ustadz ataupun Ustazah tuh saya masih belum berani karena saya ngerasa kotor banget waktu itu. Maksudnya kayak aduh saya banyak dosa, kayaknya orang-orang itu gak akan ketemu sama saya gitu. Jadi saya lihatnya dari YouTube, saya coba cari dan saya benar-benar searching banget apa hukumnya wanita berhijab, kenapa kita harus berhijab dan lain sebagainya. Pertanyaan yang simple tapi memang itu dasar menurut saya. Nah dari situ semakin dibukakan malah dikasih tahu memang itu wajib. Kita adalah wanita yang malah dihormati dengan menutup aurat kita. Dan pokoknya semuanya baik dan semua mengarah ke arah sana gitu. Mengajak bahwa wanita harus berhijab. Dari sana saya mulai pelan-pelan, aduh benar juga ya memang berhijab itu wajib. Tapi apa yang harus saya lakuin karena saya bingung saat itu. Saya kayak mau sih, pengen sih berhijab tapi momen apa ya yang buat saya bisa berhijab gitu. Oke, saya harus mutusin kalau memang saya mau berhijab, saya harus action, saya harus melakukan tindakan. Tindakan apa? Saya bingung apakah saya langsung berhijab, kayaknya nggak mungkin karena saya banyak pekerjaan, saya banyak ini itu. Akhirnya ya memang itu pekerjaan yang menurut saya selama ini ya cukup memberatkan hati saya untuk berhijab karena saya takut rezekinya seret lah, takut nanti nggak bisa macam-macam. Akhirnya saya memutuskan kayaknya saya harus coba stop dari pekerjaan yang memang tidak sejalan kalau saya nantinya berhijab. Lalu saya mencoba untuk stop, terus saya juga mencoba untuk baru beli-beli kerudungan gitu karena di rumah saya tuh nggak ada, maksudnya di saya tuh nggak punya kerudungan yang banyak lah gitu. Paling kalau misalnya buat lebaran-lebaran aja gitu. Jadi akhirnya saya mulai beli sedikit demi sedikit dan saya juga nggak mau kasih tau Mas Ari. Karena saya yakin sekali ketika Mas Ari tahu saya udah mulai belajar pelan-pelan, saya mau beli kerudung, yang ada tuh malah kayak dicie-ciein gitu, cie-cie gitu. Jadi kayak ya udahlah mendingan nggak usah aja deh gitu. Jadi saya diam-diam aja tuh di belakang beliau gitu kan. Suatu Tidurlah. Nah suatu malam ketika keluarga saya lagi kebetulan kumpul karena besoknya saya lagi ada acara pernikahan saudara sepupu. Jadi ada ibu saya, ada adik-adik saya. Terus kumpul lah kita. Nah Mas Arya memang waktu itu lagi ada syuting. Nah saat itu jadi malam-malam saya bukalah kerudungan, saya cerita sama mama, saya pengen berhijab tapi nggak tahu kita coba-coba dulu ya. Ya udah kamu bagus kok kalau berhijab gitu-gitu. Akhirnya saya coba di depan kaca, terus saya pakai hijab yang saya beli itu. Terus yang terucap dari mulut saya, nggak cocok, kok kayaknya tua banget ya. Kok kayaknya tuh, aduh nggak nyerep gitu. Karena kalau orang berhijab kan katanya tuh nyerep gitu ya. Dan ini kok kayaknya nggak nyerep. Ya udahlah, saya masukin lagi kerudungnya, terus saya taruh lagi di bawah lemari supaya nggak ketahuan sama Mas Ari.
Nah besok paginya kita mau pergi, saya buru-buru mau pergi, kita lagi ada acara, saya lagi make up, terus Mas Ari langsung, Mi tolong bikinin ini dong, kopi gitu. Nah saya di rumah tuh memang sering kopi bikin manual sendiri gitu yang nge-brewing. Jadi saya sambil make up, saya udah nyuruh Mbak buat didihin air gitu, sampai panas banget, saya masukin dalam teko. Saya sambil make up, sambil bikin, sambil make up, sambil bikin. Dan suatu ketika saya ambil tekonya tapi saya nggak ambilnya di bagian badannya, bukan di bagian iniannya kan. Ambil badannya terus saya nggak kuat, terus saya keangkat dan nggak tahu kenapa prosesnya cepat banget, terus saya kelempar dan kelemparnya ke dua paha saya gitu. Dari sana terus saya kayak udah apa ya, panasnya panas banget gitu, Masya Allah. Jadi saat itu saya langsung coba untuk buka celana saya gitu karena emang panas banget. Terus saat itu lagi ada orang kan kumpul, suami saya malah marah-marah kan, kamu ngapain sih buka celana di sini di depan orang umum gitu. Tapi pas saya lihat saya langsung lari gitu ke depan gitu, ternyata pas lihat paha saya tuh bener-bener udah lumayan parah banget ya, maksudnya udah turun sekali gitu kulitnya. Jadi kalau misalnya plastik gitu, kalau kita kasih air panas gitu langsung meleot gitu kan. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin gitu, karena saya nggak pernah punya pengalaman luka kebakar ataupun kesiram air panas. Jadi saya nggak tahu mau ngapain, jadi saya diem aja gitu. Saya coba taruh air, saya gini-giniin gitu. Tapi masih sakit gitu, semakin saya tunggu semakin sakit, semakin panas. Sampai saya bilang ya udah tunggu dulu 10 menit, saya coba untuk tahanin, kayaknya ini sebentar aja kok gitu. Tapi ternyata panasnya semakin panas. Akhirnya saya memutuskan kayaknya saya harus ke rumah sakit karena saya nggak kuat. Akhirnya di rumah sakit, perjalanan di rumah sakit, tiba-tiba langsung ada pemikiran gitu. Pemikirannya saya berpikir, ya Allah ini masih panasnya air yang ada di dunia gitu, belum api neraka gitu. Kayaknya kok ini sakit banget gitu. Kok kayak gini gitu. Saya tuh kemarin kan saya pengen belajar untuk berhijab. Kok malah saya ngerasain kayak gini gitu. Apakah ini hidayah yang dikasih ke saya atau malah ini sebenarnya tanda bahwa saya nggak boleh berhijab atau apa gitu. Saya ketakutan saat itu kan, karena yang saya pikirin ini kenapa, ini pasti ada sesuatu gitu. Cuma saya yakin sih saat itu saya mencoba untuk memutuskan gitu dari dua pikiran saya harus berpikir bahwa ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada saya supaya saya tuh benar-benar sadar bahwa ini tuh nggak ada apa-apanya gitu dibandingin nanti kalau kita tersiksa di api neraka. Jadi dari sana saya berpikir ya Allah, insya Allah ini jalan saya untuk berhijab. Dan alhamdulillah ketika saya menjalankan proses semuanya lumayan berat saat itu, saya harus dioperasi dan saya nggak tahu kenapa walaupun udah di obat bius tapi rasa sakit itu masih tetap ada gitu kan. Jadi ya udah saya jalanin, tapi di sana alhamdulillah saya malah bisa ngobrol sama suami saya di rumah sakit tuh malah kita jadi lebih nyambung gitu. Dia ngomong apa saya nurut, dan alhamdulillah ketika saya keluar dari rumah sakit proses pemulihan, saya akhirnya juga yakin untuk memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya. Walaupun saat itu juga ternyata cobaan juga nggak stop, ujian itu nggak berhenti saat itu aja, tapi ujian itu selalu datang, ditambah lagi kalau kita pengen berusaha untuk baik gitu ya. Jadi ada beberapa tawaran iklan yang harus saya tolak, harus ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan saya nggak boleh berhijab, ya tapi ya saya berpikir ini udah Allah kasih hidayah buat saya, ini nggak boleh saya lepaskan, saya harus yakin. Dan keyakinan itu saya awalnya masih mau rencananya kayak pertengahan tahun 2018, tapi ya alhamdulillah ketika masuk tahun baru kemarin 2018 nggak tahu kenapa hati saya tergerak dan langsung pakai hijab, alhamdulillah. Oke, luar biasa untuk beliau. Dua hal yang berbeda tapi sama-sama momentum. Yang pertama kegelisahan. Yang kedua bukan hanya sekedar rasa di dalam benaknya, dalam hatinya, tapi fisiknya ternyata Allah kasih tanda-tanda dan luar biasa beliau ambil itu sebagai momentum perubahan. Tepuk tangan untuk Mbak Feni ya, luar biasa. Ke Mbak Feni,
teman-teman yang mungkin ya tadi membuat kita, aduh kok aku ditinggalin sih, padahal aku kan pengen baik, itu gimana? Alhamdulillah ya selama ini teman-teman yang dari dulu juga bareng gitu, satu pekerjaan ataupun juga teman-teman lainnya. Walaupun mungkin dulu saya itu juga salah satu orang yang kayaknya kalau ngelihat orang yang hijrah gitu, juga suka ngomongin gitu. Syailah soalim banget sih gitu-gitu. Ini Beneran? hater saya yang paling besar ini Mas. Ini bos haters nih. Setiap pulang dinyinyirin. Kamu nulis apa sih? Ayo, sok belagu. Sambil curcol nih kayaknya dia. Jadi memang dulu tuh gitu. Saya berada di tempat yang saat itu saya agak, kok kayak gini sih, kok kayak gitu. Tapi ketika saya sendiri berada di posisi itu, terus yang dulunya saya melihat orang-orang yang saya anggap dia kayaknya istilahnya iniin kelompok saya, pasti nih orang nih nggak jauh dari neraka lah atau apa gitu. Malah sebenarnya orang-orang itu malah ketika saya mencoba untuk hijrah, mereka yang sangat welcome gitu. Mereka ngajak saya untuk yuk kita belajar sama-sama. Mereka merangkul saya, mereka benar-benar ngajarin saya kalau ini seperti itu gitu. Jadi benar-benar saya mencoba untuk meninggalkan semua itu, malah saya dapetin teman-teman yang baru. Tapi teman-teman saya yang lama ya alhamdulillah mereka tetap bisa nerima saya, masih tetap baik, kita masih dalam satu grup. Cuma memang ya namanya kita punya keinginan ya, kalau kita ini kan mungkin selama ini endorser barang-barang gitu ya. Kalau misalnya ada apa kita foto, kita endorse. Nah saya pengennya jadi endorser Allah gitu. Saya pengen ngajak teman-teman saya juga nanti ya mudah-mudahan bisa juga ikut gitu. Jadi saya juga pengen nunjukin ke mereka bahwa hijrah itu keren kok. Hijrah tuh bukannya cuma keren di dunia tapi keren di mata Allah gitu. Kenapa kita nggak mencoba untuk kebaikan sih ya, mudah-mudahan lah. Luar biasa. Bisa ngajak teman-teman. Tepuk tangan semua. untuk beliau ya, luar biasa. Karena memang waktu kita pendek sekali ya, kita akan mungkin lanjutkan kapan-kapan, moga-moga nanti Amazing Muharram bisa kesini lagi, ya bisa menginspirasi kita lagi. Dan momentum-momentum yang menghantarkan beliau pada jalan hijrah tentunya berbeda dengan mungkin momentum kita. Tetapi yang paling pasti adalah kesamaan kita, setiap hari kita mencari sebab-sebab bagaimana kemudian kita mendapatkan hidayah itu. Yang terpenting dalam benak kita adalah bahwa jalan hijrah adalah jalan menuju ke kebahagiaan sesungguhnya. Kalau Dr. Faisal Fat mengatakan bahwa hijrah itu ternyata kembali kepada alam yang sesungguhnya. Ikan sekalipun ditaruh dalam kasur yang begitu empuk, ikan tidak akan tenang. Tapi ketika ikan dipindah ke air, maka dia akan tenang. Maka kata beliau, hijrah itulah kembali kepada fitrah manusia, maka insya Allah di situ akan mendapatkan ketenangan. Tepuk tangan untuk beliau-beliau ini.